is Hanifa and I'm from class management 24B and with MPM 2441154. On this occasion, material in navigation then you know strategi risk management. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi manajemen risiko, bisnis dan strategi yang dimana merupakan salah satu aspek penting bagi kelangsungan dan kesuksesan dari suatu organisasi maupun suatu bisnis itu tersendiri. Di era pesatnya dan kompetitifnya persaingan bisnis yang terus semakin meningkat, organisasi tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan saja, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, hal ini menjadi landasan utama mengapa kita harus memahami mengenai manajemen risiko bisnis dan strategi yang menjadi sangat penting bagi setiap sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah pengertian dari manajemen risiko itu terlebih dahulu. Jadi, apa sih manajemen risiko itu? Jadi manajemen risiko adalah membahas lebih jauh ketika kita perlu memahami terlebih dahulu nih apa sih yang dimaksud dengan manajemen risiko. Jadi singkatnya adalah manajemen risiko itu suatu sistematis yang, yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, serta memantau risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian dari sebuah organisasi tersebut. Lalu tujuannya buat apa sih? Nah, tujuannya itu untuk menghilangkan bukan untuk, menghilangkan semua resiko yang ada dalam perusahaan, akan tetapi mengelola resiko agar berada pada tingkat yang dapat diterima dan tidak mengganggu keberlangsungan bisnis itu tersendiri. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, maka perusahaan dapat meminimalisir kerugian, meningkatkan peluang keberhasilan, serta menjaga stabilitas operasional dan keuangan perusahaan. Nah, untuk pengertian risiko bisnis sendiri, risiko bisnis merupakan bentuk ketidakpastian yang dapat mempengaruhi aktivitas operasional perusahaan dan menyebabkan perusahaan gagal dalam mencapai targetnya yang sudah ditetapkan. Nah, risiko bisnis dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal dari suatu perusahaan. Faktor internalnya sendiri, misalkan kesalahan manajemen, rendahnya kualitas sumber daya manusia, gangguan operasional, atau masalah keuangan lainnya. Sedangkan faktor eksternalnya dapat berupa kondisi ekonomi, perubahan regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, hingga perubahan perilaku konsumen. Risiko bisnis dapat berdampak pada penurunan pendapatan, meningkatnya biaya operasional, menurunkan produktivitas, bahkan mengancam keberlangsungan usaha. Jadi jenis-jenis risiko bisnis itu ada beberapa jenis. Yang pertama risiko operasional, yang dimana risiko operasional ini muncul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kerusakan sistem, ataupun gangguan dari operasionalnya itu sendiri. Nah, lalu yang kedua, resiko keuangan. Nah, yang dimana resiko keuangan ini berkaitan dengan kondisi keuangan atau finansial dalam sebuah perusahaan, yang dimana ini mencakup seperti likuiditas, kredit, dan perubahan nilai tukar. Lalu selanjutnya ada yang ketiga yaitu resiko pasar. Nah, resiko pasar ini diakibatkan oleh kondisi pasar itu sendiri, seperti perubahan harga bahan baku, tingkat inflasi, dan juga perubahan permintaan dari konsumen. Yang keempat, itu ada risiko hukum. Kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya hukum di dunia bisnis, karena itu saling berdampingan dan ini terjadi pada risiko hukum. Jadi, risiko ini muncul akibat pelanggaran hukum, peraturan, atau kontrak yang berlaku. Yang terakhir ada resiko reputasi. Nah, di mana resiko reputasi ini dapat merusak citra perusahaan akibat pelayanan yang buruk,
lalu produk yang tidak sesuai dengan kemauan customer atau kualitasnya yang menurun, bahkan pemberitaan negatif di media, contohnya aja media sosial yang di mana itu bisa menyebar dengan pesat. Nah, jadi penggabungan antara risiko dan manajemen strategi lalu adalah pengertian dari resiko strategi. Resiko strategi ini merupakan resiko yang timbul akibat kesalahan dalam penyusunan atau pelaksanaan strategi perusahaan sehingga tujuan jangka panjang organisasi tidak tercapai secara optimal. Yang dimana resiko ini biasanya berkaitan dengan keputusan penting yang diambil dalam manajemen puncak. Nah, resiko ini seringkali memiliki dampak yang bisa dibilang cukup besar, bahkan besar karena berhubungan langsung, dengan arah masa depan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu tersendiri. Nah, kita kaitkan langsung dengan contoh. Jadi, ada keputusan ekspansi ke pasar baru tanpa riset yang memadai dan menyebabkan kerugian besar. Nah, begitu pula kegagalan perusahaan dalam mengikuti perkembangan teknologi. Jadi apabila perusahaan tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut akan kehilangan daya saing yang di pasar yang sangat-sangat besar. Lalu apa sih faktornya? Faktornya terdapat beberapa jenis. Yang pertama, perubahan lingkungan bisnis. Jadi kita sudah tahu ya bahwasannya perubahan lingkungan bisnis itu sangat pesat dan juga cepat gitu. Seperti contoh perkembangan teknologi digital dan globalisasi. Lalu yang kedua perubahan preferensi di mana kebutuhan konsumen yang harus terus berkembang dan terus dipenuhi. Nah, yang ketiga ada meningkatkan persaingan antar perusahaan dalam industri yang sama. Keempat, perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi aktivitas bisnis. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan pemerintah ini tidak bisa dielakkan dan tidak bisa diukur kapan akan berubahnya. Lalu yang kelima, kekurangan informasi dan analisis yang akurat dalam proses pengambilan keputusan strategis. Nah, apabila kelima faktor itu, mohon maaf, tidak dapat diantisipasi dengan baik, maka sudah jelas atau bisa dikatakan perusahaan akan mengalami kegagalan dalam mencapai visi dan misinya. Nah, untuk proses manajemen risiko bisnis dan strategi sendiri itu ada beberapa tahapan dalam proses manajemen risiko dan bisnis. Yang pertama, maaf, oke, oke, maaf, kita next slide. Tadi saya lupa next slide. Yang pertama ada tahapan identifikasi resiko. Jadi tahapan ini nih mengidentifikasi seberapa besar sih resiko yang muncul. Lalu yang kedua adalah analisis resiko. Jadi pada tahapan ini nih perusahaan itu harus mampu menganalisis kemungkinan terbesar terjadinya resiko dan dampak besar yang ditimbulkan. Lalu yang ketiga adalah evaluasi resiko. Perusahaan itu menentukan prioritas resiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya. Nah, yang keempat adalah penanganan resiko. Lalu yang kelima ada monitoring resiko. Nah, resiko itu perlu dipantau secara berkala agar perusahaan dapat menyesuaikan strategi apabila terjadi perubahan kondisi lingkungan bisnis. Strategi penanganan selanjutnya ada strategi penanganan resiko. Jadi terdapat 4 strategi utama yaitu risk efforts atau menghindari risiko, yang kedua ada mengurangi resiko, yang ketiga ada memindahkan resiko, yang keempat ada menerima resiko, yang keempat adalah menerima resiko. Nah, keempat strategi tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik resiko dan kemampuan perusahaan dalam mengelolanya. Lalu selanjutnya apa sih manfaatnya? Manfaatnya sudah jelas. Yang pertama, membantu perusahaan dalam mencapai tujuan lebih efektif. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengurangi potensi kerugian. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan investor, pelanggan, dan juga pemangku kepentingan. Dan yang kelima, meningkatkan daya saing. Nah, sebagai kesimpulan, manajemen bisnis dan resiko
merupakan proses yang paling penting untuk bertujuan untuk dapat menganalisis, mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengendalikan berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Risiko bisa berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan, sedangkan risiko strategis berhubungan dengan keputusan arah jangka panjang. Melalui penerapan manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat meminimalkan ancaman pemanfaatan peluang serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Thank you and see you next time.